Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Bahtiar Rohmati. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Veteran Semarang. Saya adalah mahasiswa RPL. Untuk kali ini saya akan membahas tentang alat ukur, yaitu alat ukur vernier caliper atau jangka sorong. Nah, jangka sorong ini ada dua jenisnya. Jangka sorong manual atau analog yang saya pegang ini, dan yang kedua yaitu jangka sorong digital. Ya, dua-duanya ini sama-sama untuk mengukur ya, tidak ada perbedaan. Hanya perbedaannya dari kedua jenis ini, jika kita menggunakan yang analog, kita harus membaca dari skala utama dan juga skala noniusnya atau skala ketelitiannya. Di sini kita harus menambah, menghitung ini keduanya dengan cara manual, dengan cara melihat seperti ini dan ditambah ya. Terus yang jika kita menggunakan jangka sorong digital, kita tidak perlu untuk membaca secara manual seperti tadi, tetapi kita hanya membaca di layar seperti ini. Dia akan membaca sendiri, keluar angka yang akan diukur, hasil pengukurannya akan keluar di sini. Jadi kita tidak perlu untuk menambah atau menghitung skala utamanya berapa ditambah dengan skala noniusnya berapa secara manual, tidak, tapi dia akan keluar secara otomatis di sini di layar. Nah, sementara itu vernier caliper atau jangka sorong ini bisa untuk menghitung 3 jenis. Yang pertama yaitu mengukur diameter luar, ya, diameter luar yang di bawah ya, menggunakan sini ya. Seperti apa diameter luar? Seperti ini. Ini diameter luar. Yang di atas ini untuk mengukur diameter dalam. Caranya seperti ini, dimasukkan ke bidang ukurnya. Dan yang ketiga yaitu untuk mengukur kedalaman. Caranya kita masukkan, terus kita ukur. Ini untuk kedalaman, ini untuk diameter luar, ini untuk diameter dalam. Nah, kita akan coba untuk mengukur. Nah, di depan saya ada ini namanya silinder blok. Kita akan ukur baik itu diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Sebelum kita melakukan pengukuran, kita akan bersihkan dulu bidang ukur yang akan kita ukur. Dengan menggunakan maju, kita bersihkan dalam luar. Tujuannya untuk apa bisa nih? Tujuannya untuk meminimalisir adanya ketidaktelitian dalam mengukur. Ya, barangkali di sini ada debu ataupun serpihan besi, itu dapat menambah nilai ukurnya. Nah, kita akan menggunakan yang pertama dengan menggunakan digital. Ya, sebelum kita gunakan, kita harus mengkalibrasi dari alat ukur. Nah, cara kalau yang kita menggunakan digital, kita lihat ini, angka di layar ini akan menunjukkan angka 0, tidak ada angka 1, 2, 3 dan lain-lain, harus angka 0, dan kita rapatkan, dia pasti angka 0. Ini kalibrasinya sudah selesai. Nah, untuk yang manual ya, sama, kita rapatkan, kita kunci, dan lihat skala 0 dari skala utama dengan skala 0 dari
Nonius atau skala ketelitian dia sejajar berbanding lurus. Nah, ini artinya alatnya sudah dikalibrasi dan alat ini masih layak untuk dipakai. Nah, kita akan gunakan terlebih dahulu dengan menggunakan vernier kaliper digital. Kita akan mengukur diameter luar, ya, diameter luar. Kita ukur, kita kunci. Nah, hasilnya akan keluar langsung. Kita tidak perlu untuk mengukur atau menambah. Nah, hasilnya yaitu 57,13 mm karena kita menggunakan skala milimeter bukan inci. Ya. Kita bandingkan dengan menggunakan jangka sorong manual. Ya, kita kunci. Nah, kita ukur hasilnya yaitu 57, ya, skala utama adalah 57, kita cari noniusnya berapa. Skala noniusnya itu di sini dia menuju ke angka, nah ini hasilnya 57,10 karena angka 1 dari nonius itu lurus dengan yang di atas, ya. Sementara hasilnya dari digital dia adalah 57,12 di mana ini ada toleransi 0,02. Ya, dianggap ini sama atau benar, tidak ada kerusakan. Oke ya. Terus yang kedua kita akan mengukur diameter dalam. Jangan lupa kita kalibrasi dulu. Terus kita akan mengukur diameter dalam. Jangan lupa kita kunci. Terus kita baca hasilnya yaitu 50,88 mm. Kita bandingkan dengan menggunakan jangka sorong manual. Ya. Ini hasilnya yaitu 50,50,8 Nah, kita ukur hasilnya yaitu 50,85 mm. Ya, kita gunakan dengan menggunakan yang kedua, yang manual. Diameter dalamnya berapa? Nah, ini kita akan ukur, kita akan baca yaitu 50,85. Dia lurus. Artinya kedua ini sama nilainya ya. Hasilnya sama, 50,80 sama. Terus kita yang ketiga yaitu akan mengukur kedalaman. Caranya kedalaman. Di sini hasilnya yaitu namanya kopet. Nah, yang kedua ketiga kita akan mengukur yaitu kedalaman. Ya. Kedalaman ini kita baca yaitu 96,66. Ya. Kita akan ukur dengan menggunakan vernier kaliper analog. Di sini hasilnya 96,66
ya, yang lurus 65 ini. Artinya ada selisih 0,01 mm. Nah, selisih itu masih toleransi, masih bisa dibenarkan. Setelah kita selesai mengukur, jangan lupa kita akan membersihkan alat ukur kembali. Keduanya dibersihkan supaya tidak ada yang namanya kotoran ataupun debu di alat ukur. Untuk kali ini kita akan membahas alat ukur. Yang akan kita bahas yaitu adalah multimeter. Nah, multimeter itu ada dua jenis, yaitu yang pertama multimeter analog dan juga multimeter digital. Nah, kita akan menggunakan multimeter digital seperti ini bentuknya. Di dalam multimeter digital ini kita bisa mengukur yang namanya tegangan, arus, hambatan ataupun frekuensi. Di mana tegangan itu satuannya volt, ya, volt. Nah, tegangan sendiri ada dua macam, arus searah atau DC dan arus bolak-balik atau AC. Ini lambang ohm, ini bisa untuk mengukur tahanan, ini untuk mengukur frekuensi, dan ini untuk mengukur ampere atau arus. Satuannya miliampere. Ini ada dua, bisa mengukur arus bolak-balik dan juga arus searah. Nah, kita akan coba mengukur atau menggunakan multimeter untuk mengukur baterai atau aki. Apakah aki ini masih layak pakai atau tidak? Yang pertama, kita akan lakukan putar selektor multitester ke volt atau tegangan. Satuannya V. Ini ada dua. Nah, kita akan mengukur tegangan baterai. Sementara baterai ini adalah AC, tegangan DC. Ya, kita akan ukur. Kita tidak usah, Pak, nanti kalau di sini gimana cara atau kita merubah arusnya, tegangannya gimana? Tidak usah dirubah karena di sini ada tulisan auto. Nah, auto sendiri itu akan membaca, alatnya akan membaca apakah yang diukur ini tegangan DC atau AC. Kita akan mulai ya. Letakkan ini adjuster plus dan min, dimana ini merah plus, hitam min. Min, tekan dengan min, plus dengan plus dari baterai. Kita lihat di sini adalah 12,03, ya. Nah, apakah ini masih bagus atau tidak? Kita lihat di keterangan di atas baterai. Sini ada keterangannya. Batasnya adalah 12,4 volt. Batas limitnya ya. Berarti tadi ketemu 12,3. Berarti kurang 0,01. Nah, ini toleransi ya. Berarti bisa dikatakan baterai ini masih layak pakai. Ya. Kita ukur lagi. Nah, untuk yang kedua, ini ada dua baterai. Kita coba yang satunya, apakah dia masih layak pakai atau tidak. Selektornya masih di posisi volt ya, voltmeter. Kita coba min dengan min, plus dengan plus. Nah, hasil di sini yaitu menunjukkan 4,21 volt. Ya, ini menandakan bahwa baterai ini kemungkinan besar bisa jadi dia sudah rusak, sudah tidak bisa dipakai lagi ataupun di charge. Nah, solusinya gimana kalau seperti ini?
baterai ini harus diganti dan digantikan dengan yang baru. Nah, setelah kita mengukur antara kedua baterai ini, kita bisa simpulkan kalau baterai yang layak pakai itu dia masih bisa di charge dan tegangannya tidak kurang dari 4 ataupun 5 volt. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.